apa penggunaan aplikasi, tagihan dan seterusnya. Kepada Mas Dr. Anwar Gani, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas ya Pak Wasid? Jelas, jelas. Oke, baik. Eh, yang sama-sama kita hormati Ketua Kasubdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Prof. Kapit, para Kasubtim, para Ketua LP2M, para Sekretaris LP2M, para Kasubdit, kampus yang lainnya, rekan-rekan komisi yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Basit, tadi saya kirimkan materi Siap, siap. ditayangkan. Ini saya lagi di jalan juga. Nanti sama-sama lagi di Oke, jalan. benar. Jadi mungkin diskusinya bisa sambil Lagi di bengkel ini. enggak lagi di Oke. mana nih ya? Masih Nah, menepi di pinggir jalan. Monggo. oke. Ya, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait SBK di tahun 2025. Bisa dilanjut, Pak Yusuf? Jadi ada beberapa hal mungkin yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Ini materinya nanti bisa di-share para peserta. Lanjut Pak Wasid di halaman keduanya. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, tahun ini kita memulai sesuatu yang sudah kita awali sejak beberapa bulan yang lalu lewat edaran dari Direktur Diktis mengenai sinkronisasi profil peneliti Kesinta. Maka sejak 2025 ini sinkronisasi Kesinta menjadi sesuatu yang syarat mutlak dasar untuk bisa mengajukan proposal. Lalu yang kedua, menyelesaikan outcome bantuan yang sebelum tahun 2022 dan sebelumnya. Dan tidak hanya mengunggah, tapi outcome tersebut harus divalidasi oleh admin, baik itu admin di perguruan tinggi ataupun di Dikti sesuai dengan klaster bantuannya dikelola oleh SDM. Jadi banyak bertanya, saya sudah mengunggah tapi kok masih kena blokir, ya unggahannya mungkin terlambat karena validasinya sudah dilakukan beberapa bulan yang lalu dan unggahannya dilakukan setelah divalidasi sehingga masih kena blokir. Maka bisa kontak adminnya nanti kalau itu klaster di perguruan tinggi, kontak adminnya untuk validasi ulang. Jika di pusat, maka nanti silakan berkoordinasi dengan tim di pusat. Lalu mengisi abstrak dan logbook pada semua bantuan yang pernah didanai. Lalu tahun ini juga kita membatasi pengusulan proposal hanya dapat dilakukan pada klaster yang sesuai dengan jabatan fungsional. Jadi kalau dosen mungkin ya, kalau lektor nanti sesuai dengan Dijuknis bisa ngambil klaster apa saja. Untuk JFT selain dosen, untuk pengusulan pribadi dia hanya bisa di pembinaan kapasitas mengusulkan sebagai ketua. Di luar itu dia hanya bisa sebagai anggota. Lalu persetujuan keanggotaan juga hanya bisa dilakukan jika belum telah menyelesaikan seluruh tagihan dan melakukan sinkronisasi ke Sinta. Lanjut Pak Wasid. Nah, untuk proses submisinya secara umum tidak banyak yang berubah, hanya beberapa bagian yang disesuaikan dengan regulasi yang baru. Pertama, di halaman awal dalam proses submisi tidak ada lagi pemilihan output karena outputnya langsung melekat pada klasternya, sehingga tidak akan ada lagi keliru memilih output di masing-masing usulan proposal. Demikian juga dengan outcome-nya dia melekat pada klaster tersebut. Lalu kita juga menambahkan isian keyword di awal sehingga nanti kita bisa melakukan pemetaan berbasis kata kunci yang ada. Di bagian unggah berkas kita menambahkan fasilitas berkas pendukung ya. Berkas pendukung yang disyaratkan di masing-masing klaster itu beda-beda biasanya. Terutama di perguruan tinggi ada yang membuat jenis turunan yang mewajibkan ada rekomendasi dari prodi ataupun yang lainnya. Itu nanti diunggah di bagian itu nanti di bagian unggahan berkas. Jadi kita tidak lagi menyertakan link drive lagi sekarang. Jadi nanti semua berkas harus diunggah dan disimpan di database.
Nah, tapi harus diperhatikan yang diunggah di situ bukan kartu NIDN, SK jabatan fungsional. Kalau yang itu jangan ditaruh di situ ya, itu tidak sesuai tempatnya. Itu tempatnya ada di profil peneliti di bagian berkas peneliti. Lalu yang kita highlight juga adalah proposal, baik itu eh, proposal substansinya ataupun RAB-nya tidak boleh menyertakan identitas pengusul, baik itu di proposalnya maupun di RAB-nya. Jadi kalau bikin cover, bikinlah covernya, tapi tidak boleh ada nama pengusulnya di situ. Karena ini bersifat blind review. Nah, itu nanti bisa menjadi salah satu faktor yang menggugurkan submisi para pengusul jika nanti di cover proposalnya terdapat identitas pengusulnya. Jadi perhatikan jangan sampai memasukkan identitas pengusul di dalam proposal, baik di proposalnya maupun di PDF RAB-nya. Lanjut Pak Wasit. Monggo dilanjut. Nah, di proses submisi jangan keliru memilih jenis proposal ya. Pastikan yang dipilih adalah BOPT, BLU atau PNBP karena sekarang ada dua jenis. Ada yang BOPT, ada yang Mora Air Fund. Jadi jangan salah pilih karena nanti kalau salah pilih klasternya tidak muncul. Terus lanjut Pak Wasit. Nah, eh, kalau mendapati begini ya selesaikan dulu tagihannya. Nanti baru bisa ditambahkan kalau sudah selesai hutangnya. Lanjut Pak. Terus di submisi proposal, pastikan semua terisi, terutama di keyword. Keyword juga jangan lupa, keywordnya nanti dipisahkan dengan koma. Lalu tidak keliru memilih klaster bantuan, pengelola bantuannya baik di PT KIN ataupun di pusat. Nah, klaster yang muncul, jangan bingung. Kalau masih asisten ahli, nanti yang muncul hanya pembinaan kapasitas. Jadi jangan cari klaster yang lain kalau masih asisten ahli. Dan harus diperhatikan, jabatan fungsional yang kita rujuk adalah jabatan fungsional yang dihasilkan dari sinkronisasi, kesinta, dan verifikasi. Lanjut, Pak Wasit. Masih ada lagi ini, submisi proposal. Setelah itu di bawahnya Pak Basit, lanjut dulu ke slide berikutnya. Juga ini. Sebelumnya Pak. Di bagian anggota itu, mohon yang sebelum ini Pak. Sebelum ini ada lagi satu slide yang terkait dengan keanggotaan peneliti. Di keanggotaan peneliti itu untuk yang klaster Dudi, mohon diisi secara jelas siapa yang terlibat dalam perwakilan Dudinya. Jadi itu menjadi salah satu syarat ya. Jadi nanti diisi siapa saja perwakilan profesionalnya. Lalu di bagian unggahan berkas, ini tolong diperhatikan. Jangan sertakan nama atau identitas dalam proposal, baik itu di substansi ataupun di RAB. Terus jika ingin menambahkan, maka tambahkan berkas pendukungnya di sini. Lalu berkas Japung, jenjang pendidikan, kartu NIDN tidak perlu diunggah di unggahan berkas ini. Karena perubahan ketiga data tersebut, jenjang pendidikan, Japung, atau kartu NIDN itu di profil pengguna. Jadi bukan di bagian unggah berkas ini. Lanjut Pak. Terus slide berikutnya Pak Wasit. Oke, untuk persetujuan anggota hanya bisa dilakukan jika anggotanya adalah orang yang sudah selesai tagihannya. Nah, terus yang lain-lain Pak Basit tadi terakhir, slide terakhir ada lagi satu.
Nah, sering banyak yang ditanya, ada yang bertanya, sudah upload outcome tapi masih terblokir, ya outcome itu harus divalidasi. Nanti kalau nggak divalidasi, ya tetap statusnya akan tetap terblokir. Jadi nanti silakan kontak pengelola klasternya. Jika di pusat, ya ke teman-teman di PIKIS, jika di PT KIN, ya ke admin DLP2M. Terus kok ada outcome buku atau artikel. Padahal di klaster saya hanya artikel. Terus bagaimana? Ya, tiap klaster itu outcome-nya memang beda-beda. Ada artikel saja, ada buku saja, ada keduanya. Maka itu cek juknisnya. Isilah sesuai dengan ketentuan juknis, tidak harus diisi semua. Jika memang ketentuannya artikel, ya artikel saja. Jika buku saja, buku saja. Terus, saya kok gagal update profil karena NIDN atau NIK atau ID Sinta digunakan dengan akun yang lainnya. Nah, ini sering terjadi karena yang bersangkutan amnesia, lupa bahwa pernah memiliki akun lebih dari satu. Nah, silakan catat informasinya, siapa yang terdouble, nanti laporkan ke admin, baik itu yang di PT KAIN atau di TIKTIS, nanti kita akan coba cek double-nya gimana, ada salah di mana, dan seterusnya. Ya. Demikian, Pak Basit. Saya kembalikan, jika ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan nanti sambil kita diskusikan. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dhani yang sudah menjelaskan terkait dengan penggunaan aplikasi di aplikasi Litab Dimas. Beberapa hal yang perlu Bapak Ibu cermati terkait dengan tadi keanggotaan, kemudian klaster yang nanti akan muncul sesuai dengan jabatan fungsional Bapak Ibu, terus update aplikasi Litab Dimas yang sudah tersinkronisasi dengan Sinta, kemudian persetujuan anggota yang kadangkala itu menjadi problem di detik-detik terakhir atau last minute sudah upload tetapi tidak banyak atau ada anggota yang belum melakukan approval untuk persetujuan dari proposal Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira himbauan kami silakan dibaca juknisnya secara detail, dipahami, kemudian bila ada hal-hal yang terkait dengan kejelasan dan lain sebagainya, bisa konsultasi terkait aplikasi ke Pak Anwar Dhani, kemudian terkait dengan konten, juknis, dan lain sebagainya, bisa ke saya atau ke Pak Kasubdit untuk memberikan penjelasan. Kemudian ada hal-hal yang pengembangan dari juknis yang terbit, itu catatannya harus ada dasar. Jadi tidak dikembangkan semaunya sendiri. Jadi kalau PT KIN ingin mengembangkan, menurunkan juknis menjadi juknis kampus, itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Satu, ada dasarnya. Kalaupun dikembangkan itu ada dasarnya, karena ketika diperiksa itu Bapak Ibu yang akan diperiksa. Yang kedua, jangan menurunkan grade, kualitas dari output maupun outcome. Menambah volume bisa dilakukan. Contoh misalkan ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya visi misi pengembangan kampus, kemudian membutuhkan tambahan outcome. Nah, itu disilahkan. Namun harus tetap mempertimbangkan kekuatan dana dan SDM yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, forum ini untuk PT KIN, maka Bapak Ibu yang dari PT KIS yang ingin menanyakan, mohon ditahan terlebih dahulu. Ini untuk PT KIN. Nanti untuk forum PT KIS, Pak Kasubdit akan mengagendakan tersendiri. Baik, silakan Bapak Ibu yang ingin memperjelas atau memperdalam diskusi kali ini. Silakan. Ya Pak, Pak Hasbi boleh Pak. Ibrahim, dari mana Pak Hasbi? Makassar Pak Bazid. Kapus Litwin Makassar, silakan Pak. Ya. Siap, makasih banyak. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kami sedikit
sedikit resah dengan teknisnya ke depan. Kenapa? Contoh di kampus kami yang kemarin-kemarin, eh, itu kan setiap fakultas juga ada kadang menganggarkan penelitian. Nah, kami sangat setuju dengan pola yang ada sekarang supaya menertibkan administrasi dan data penelitian yang tentu yang kami sangat butuhkan. Cuma ada hal yang kami masih bertanya dalam hati ini, bagaimana dengan reviewer itu, Pak? Apakah kami menunggu reviewer resmi yang sudah keluar nanti yang baru ini, misalnya yang mendaftar reviewer itu, ataukah bagaimana? Karena pastinya kami akan membutuhkan banyak reviewer nanti nih, Pak. Yang pasti kami akan banyak membutuhkan reviewer karena selama ini kan ada beberapa dulu kebiasaan dulu di fakultas menganggarkan penelitian setiap prodinya masing-masing. Mereka kan biasanya nggak menggunakan reviewer dan sekarang kita mau tertibkan semua masuk di sistem Litap Dimas, maka tentu juga membutuhkan reviewer. Bagaimana saran dan terkait dengan ini Pak Basit? Terima kasih. Oke, siap. Makasih. Bapak Ibu para kampus PTKIN, bahwa di Juknis itu sudah disebutkan eh, penyelenggara penelitian itu adalah LP2M. Jadi mohon fakultas-fakultas yang masih menyelenggarakan LP2M harap leading sektornya ada di LP2M. Nah, oke. Yang kedua, kampus UIN Lampung. Silakan, Prof. Reviewer Baik, tadi terima Pak. kasih. Monggo Pak Asbi, Pak Pak Asbi Hasbi belum selesai sudah. kayaknya, Pak Pak. Hasbi sudah. Ya Sudah. tadi Oh Pak ya, Basit mohon izin, mohon sarannya terkait reviewer karena kami ini gimana? Apakah kami menunggu reviewer baru ataukah harus Kita bisa menggunakan? Pak Pak Hasbi kita kumpulkan dulu, nggih, Ya ya ya, pertanyaannya. baik Oke. baik, Silakan, makasih. Prof. Lampung. baik, terima kasih, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Pak Basit? Ini Terdengar, terdengar. sengaja khawatir karena sinyal cukup lemah, jadi saya off kamera, izin. Jadi yang sama-sama kita hormati Kasubdit, Kasubtin, dan Pak Anwar Dhani ya, yang tadi bagian sesi akhir setelah memaparkan dan saya rasa sangat jelas apa yang disampaikan karena sebagian besar identik dengan tahun sebelum-sebelumnya. Ada hal yang mau saya tanyakan, Pak Basit. Yang pertama adalah sistem aplikasi Litap Dimas. Ini menjadi keluhan dari dosen-dosen saat ini karena terkait dengan tagihan outcome yang masih ada waktu atau cluster yang 3 tahun, tapi dalam sistem mereka terblokir gitu. Sementara mereka masih ada waktu, Pak Basit atau Pak Anwar Dhani. Silakan bagian yang merespon ini. Jadi Oke, oke, pada siap. ya, nah itu masih sementara mereka masih punya jatah Pak untuk menyelesaikan tagihan outcome-nya. Tetapi pada sistem mereka sudah terblokir. Itu Pak. Baik, Kemudian yang Prof. kedua, Oke, pada sistem aplikasi Litap Dimas, outcome kan ada dua Pak, publish artikel dan haki. Tetapi pada sistem itu untuk outcome-nya disediakan fitur hanya publish artikel. Sementara haki ditempatkan pada output. Mungkin untuk yang kedepannya ditempatkan sesuai dengan mana bagian output, mana bagian outcome. oke, siap, Prof. Lanjut yang berikutnya. Baik, baik. Maaf, salah tiga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih karena sinyalnya susah, jadi ada sedikit gangguan. Oke. Tes 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 tes. Halo. Udah oke, Pak. Oh, Kedengaran. oke. Jelas. Oh, yang Pak Abdul Basit yang freezing ya. Oke, pertanyaannya terkait untuk timeline itu eh, butuh penjelasan lebih lanjut, Pak. Jadi kapan deadline para peneliti itu harus submit dan mungkin teman-teman yang sudah melakukan bisa sharing cerita mengenai proses yang mungkin sudah dikerjakan eh, di akhir tahun ini. Karena saya sendiri baru sempat memberesi apa namanya keluhan-keluhan dosen yang terkait dengan
akun Litab Dimas dan belum bahasanya gitu, belum apa namanya, belum sosialisasi untuk penelitian yang 2025. Jadi utamanya terkait timeline, Pak. Sepertinya Pak Basit terpental itu. Iya. Baik, Bapak Ibu, yang pertama mungkin terkait dengan reviewer ya. Untuk reviewer, sekali lagi reviewer yang lama itu masa tugasnya sampai dengan akhir tahun 2024. Yang itu masih ada beberapa hari. Artinya jika Bapak Ibu di tahun ini, maka Bapak Ibu dapat menggunakan reviewer yang ada ini. Tetapi jika kiranya proses reviewnya nanti di Januari, nah, maka adalah menggunakan reviewer yang terbaru karena memang untuk reviewer yang lama itu masanya kan sampai dengan akhir tahun 2024, jadi sampai akhir Desember. Nah, yang berikutnya adalah Bu, ketika terkait dengan tagihan, soal tagihan outcome yang kemudian menimbulkan auto warning dan auto blocking, sekali lagi tagihan itu muncul adalah sesuai dengan kebutuhan atau waktu maksimalnya. Yang akan muncul untuk 2025 itu adalah dari yang belum menyelesaikan tagihan dari tahun 2007 ya. Dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Nah, untuk seluruh outcome dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 itu sudah untuk yang pusat ya, sekali lagi yang pusat sudah kami lakukan validasi, kecuali 5 yang sudah ditetapkan yang kemudian merubah. Sekali lagi, yang merubah atau mengedit outcome-nya itu statusnya akan kembali ke pelaporan, jadi harus divalidasi ulang. Nah, mohon kepada Bapak Ibu nanti yang kiranya memerlukan validasi ulang, sekali lagi dari 2017 sampai 2022, untuk yang didiktis sekali lagi sudah dilakukan validasi semua. Tetapi ketika peneliti atau penerima bantuan itu melakukan proses editing outcome-nya, misalnya ada kekeliruan dirasa kurang pas, maka itu perlu divalidasi ulang. Dan itu Bapak Ibu dapat silakan ngontak para kasim terkait dengan klaster bantuan masing-masing, penelitian di Kasubtim penelitian, publikasi di publikasi, begitu juga di BKM. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan apa tadi ya? Oh, HKI, nggih. Terkait dengan penempatan kolom atau menu HKI di output ya. Padahal itu sebenarnya ya nanti Outcome. kami nggih, HKI kan sebenarnya outcome, tapi kemudian menu di output nggih nanti kami akan sesuaikan. Nanti Mas Anwar Dhani minta dibantu Mas untuk disesuaikan penempatannya. Jadi memang sesuai juknis adalah sebagai outcome, cuma menunya itu
saat ini kan ada di output. Output. Ya. Oke, nanti kami sesuaikan Bu. Oke, terima kasih masukannya. Siap, Mengingatkan siap, juga Pak. Siap. sebenarnya. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih Pak Nah, Kasubdit. berikutnya adalah terkait dengan timeline. Timeline penelitian sekali lagi untuk Satker kami serahkan sepenuhnya kepada Satker masing-masing. Kapan mau menginformasikan saja ke kami kira-kira mau sampai kapan, mulainya kapan dan diketikkan sehingga nanti waktunya bisa kita sepakati bersama-sama. Termasuk kami juga yang sedang jadi PR itu adalah mensegerakan proses penetapan review atau reviewer. Reviewer, sorry, bukan review. Penetapan reviewer. Nah, kalian juga ini menyampaikan Bapak Ibu, ini berkali-kali pertanyaan. Misalnya, apakah reviewer boleh mengajukan? Boleh mengajukan selama dia tidak bertugas mereview. Sekali lagi, ketika dia bertugas mereview, maka dia tidak boleh mengajukan. Atau ketika dia mengajukan, maka dia tidak akan ditugaskan sebagai reviewer untuk mereview. Baik itu di, misalnya kalau di Satker juga sama, di pusat juga seperti itu. Artinya misalnya saya sebagai reviewer, kemudian saya mengajukan, nah itu yang nggak boleh. Nah, kalau saya mengajukan, maka saya tidak bertugas menjadi reviewer, adalah sebagai pengusul. Begitu juga nanti yang di Satker. Nah, untuk teknis apa namanya penggunaan ya bahasanya mohon izin, misalnya penggunaan reviewer untuk di Satker sekali lagi sesuai edaran yang sebelumnya bahwa terkait dengan peraturan reviewer dan juga komite penilaian bahwa idealnya itu adalah dua-duanya reviewer eksternal, tetapi jika memang karena satu dan lain hal minimal satu reviewer dari eksternal. Jadi tidak tidak boleh dua-duanya dari internal. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira kalau ada yang kelewat mohon di. Dari Ponorogo, Pak. Bisa. Baik, terima kasih Ponorogo. Pak Kasubdit yang sudah, mohon maaf ini Bapak Ibu, HP lowbat mati. Ini alhamdulillah bisa bergabung kembali. Pak Ajib sudah belum tadi? Belum, belum. Ya, Pak. Nah, Oh, silakan Pak Ajib. Baik, baik, terima kasih Pak Basit. Eh, ada beberapa yang ingin saya tanyakan, saya sampaikan. Pertama, terkait tadi timeline ya. Sebenarnya karena bahasa Pak Kasubdit tadi menyampaikan diserahkan kepada kami dan kalau mungkin ada kesepakatan, kami sendiri mengusulkan eh, bisa sampai di akhir Januari ya, jadi tanggal 31 Januari. Kalau di Juknis itu kan pusat itu kan sampai tanggal 27 Januari. Nah, kemudian yang kedua yang ingin kami tanyakan terkait reviewer, eh, nampaknya kalau kebijakan dari yang disampaikan Pak Kasubdit tadi bahwa reviewer tidak bisa mengajukan, eh, itu nanti akan keberatan para reviewer itu. Kecuali kalau Bu, memang ada kebijakan bahwa tidak bisa mengajukan pada level yang sama. Maksudnya misalnya dari Satker, boleh Pak Ajib, boleh. Reviewer boleh mengajukan, oh boleh ya, oke, oke, boleh. Nah, tadi penjelasan Pak Kasubdit. oke, baik. Berikutnya berarti ini Pak Basit bisa apa tidak ketika nanti hasil apa namanya penilaian dari tim komite penilaian itu memberikan satu keputusan atau rekomendasi ada yang naik klaster atau yang turun klaster. Nah, itu apakah kemudian di aplikasi Litab Dimas itu memungkinkan bagi admin untuk memindahkan secara langsung atau harus harus seperti apa? Jadi misalnya ada apa namanya satu proposal yang diajukan untuk klaster tertentu, tetapi karena apa namanya menurut tim penilai itu tidak patut di klaster tersebut, kemudian diturunkan klasternya. Apakah memungkinkan seperti itu?
Oke. Oke, siap. Terus yang terakhir ini terkait pengusul yang sesuai jabatan fungsional. Eh, Kalau sesuai jabatan fungsional maka itu memudahkan, tetapi ada satu catatan penting barangkali untuk yang pembinaan kapasitas itu kan hanya bisa untuk asisten ahli. Tetapi di klaster yang lain di atasnya itu asisten ahli bisa misalnya di prodi atau di pengembangan interdisipliner, asisten ahli itu bisa sebagai ketua, tetapi kalau dia sudah menjadi doktor S3. Apakah itu sudah tercover di sistem Litab Dimas? Saya kira itu Pak Basit. Terima kasih. Oke, siap. Baik. Lanjut ke Bangka Belitung. Kita kumpulkan ya. Baik, Pak Basit. Ya, sih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan ini Pak Basit, bagaimana untuk pengusul yang sedang tugas belajar, tapi dia menggunakan dana pribadi, bukan dana beasiswa. Tupel mandiri ya. Iya, tubel mandiri, Pak. Itu aja, Pak. Makasih. Oke. Lanjut ke Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Kasubdit dan juga Pak Agustin. Ya, poin pertama yang ingin saya tanyakan, tadi kan dijelaskan tidak boleh double. Nah, yang jadi pertanyaan saya, teman-teman yang menerima bantuan Mora Ervan itu apa termasuk tidak boleh juga mengumpulkan konteksnya itu yang Mora Ervan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan reviewer tadi, pasti apakah boleh mengusulkan atau tidak, ya. Kalau yang saya tangkap dari Pak Kasubdit tadi bahwa reviewer tidak boleh mengusulkan kalau dia melakukan penilaian. Tapi kalau tidak melakukan penilaian maka boleh mengusulkan. Nah, yang jadi concern saya begini, apa tidak sebaiknya reviewer itu diperbolehkan mengusulkan asalkan dia tidak menilai punya dia. Jadi tidak menilai yang dia usulkan. Ya, pengalaman sebelumnya seperti itu ya. Kalau reviewer tidak diberikan kesempatan juga untuk mengusulkan, ada kecenderungan para reviewer juga tidak mau menjadi reviewer, gitu. Lebih baik jadi pengusul saja. Nah, ini kalau kerepotan nanti mengkomposisikan antara reviewer eksternal dengan reviewer internal. Jadi kalau misalnya di kampus kami di UIN Aceh, biasanya kami padankan karena keterbatasan dana ya. Satu ruang itu ada reviewer eksternal, ada reviewer internal. Oke, Nah, bisa kalau ditangkap Pak tidak Anton. seperti itu, ya. Oke, Kemudian bisa ditangkap. Ya, siap. Oke, satu lagi, saya sekedar mengingatkan ini, biasanya ketika Litab Dimas itu diserbu sekian ratus, mungkin sekian ribu orang, itu biasanya down. Jadi tentu ini perlu dijaga betul sehingga tidak terjadi kejadian seperti itu. Oh ya, satu lagi ini kaitannya dengan tadi yang Mas Dani sampaikan. Apakah pertanyaan saya gini, apakah admin Satker itu, admin Litab Dimas di Satker bisa mengeset waktu sendiri gitu? Ataukah ini dibuka terus, tidak ada penutupan gitu, tapi dibuka terus? Nah, itu saja mungkin poinnya. Terima kasih Pak Basit, saya kembalikan. Oke, siap. Makasih Pak Anton. Habis Lanjut ke Surabaya. Terima kasih Pak Basit. Bisa didengar nggih? Pertanyaan saya yang pertama, di Litab Dimas itu ternyata ada outcome, MIPBook, tapi tidak bersyaratkan dalam juknisnya, tapi di laman Litab Dimas ada. Itu mungkin ada keluhan dari beberapa dosen seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah tidak ada masa berlaku sanksi ya terkait dengan outcome?
Misalnya penelitian yang sebelum tahun 2020, apakah selama belum terbit artikelnya masih belum boleh mengikuti memasukkan proposal. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya lihat sekilas di juknis yang baru ini, CFT itu hanya boleh di klaster PDI sebagai anggota. Sedangkan di yang lain, CFT itu tidak disinggung sama sekali. Nah, tadi Pak Anwar Dhani menyampaikan bahwasanya untuk CFT itu boleh menjadi pengusul di penelitian pengembangan kapasitas yang mandiri, yang sendirian. Lalu di penelitian yang lain itu boleh semuanya. Tapi tadi saya cek itu hanya boleh di klaster dasar interdisipliner. Mungkin saja itu yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. Oke, makasih. Pak dari Parepare. Baik, terima kasih Pak Abdul Basit. Terima kasih Pak Nordani dan juga tadi Pak Kasubdit. Langsung saja saya ingin kembali menanyakan kejelasan mengenai rekan-rekan dosen yang P3K. Bagaimana apakah harus update kepangkatan jabatan fungsionalnya yang asisten ahli untuk kembali ke asisten ahli meskipun telah memiliki riwayat penelitian di Litap Dimas karena sebelumnya telah mendapatkan fungsional lektor. Nah, itu mungkin hanya satu pertanyaan Pak. Terima kasih untuk ini. Jadi apa bentuk antisipasinya misal untuk menjawab keinginan teman-teman yang P3K ketika dia akan kembali kapasitas, sementara dia sudah berulang-ulang misal sudah 2 kali kapasitas. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir, Pak Zainal Abidin. Baik, mohon izin Pak Basit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja pertanyaan saya, dosen itu kecenderungannya mengajukan di PTKIN, juga mengajukan di Diktis. Nah, penetapan sejauh ini, penetapan penerima itu hampir selalu lebih dulu di PTKIN. Maka pertanyaan saya, bagaimana caranya agar dosen itu tidak mendapatkan yang kedua di Diktis? Apakah kami laporan tertulis atau seperti apa mekanismenya agar dia tidak dapat dua-duanya? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Ibu sekalian yang sudah menyampaikan beberapa hal untuk diperdalam tadi terkait dengan reviewer. Reviewer, saya kira logika dari Pak Kasubdit kan sudah tersampaikan tadi yang disampaikan oleh Mas Anton. Coba logikanya dibalik, maksudnya reviewer itu biasanya sudah mendaftar jadi reviewer kemudian di SK-kan. Nah, setelah di SK-kan berarti yang bersangkutan itu berkesempatan menjadi reviewer atau diberdayakan untuk menjadi reviewer. Nah, kemudian apabila mereka itu mendaftar atau mengusulkan, tadi sudah dijelaskan Pak Subdit, ya mengusulkan saja. Kalau kemudian diterima, katakanlah di klaster pendidikan, maka apabila yang bersangkutan menjadi pengusul, maka baik di PTKIN, klaster di PTKIN, maka beliau jangan diberdayakan untuk menjadi reviewer tersebut. Begitu pula di Diktis itu seperti itu. Jadi kalau mau mengusulkan, nah silakan diusulkan. Kalaupun masuk jadi pengusul yang harus menyampaikan proposalnya dan seterusnya, maka biasanya kami tidak menggunakan atau memberdayakan beliau-beliau itu menjadi reviewer, lebih-lebih di bidang masing-masing. Itu seperti itu Bapak Ibu. Saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Kasubdit itu sudah sangat-sangat jelas. Kemudian untuk Pak Zainal Abidin, dosen yang mengajukan, bukan dosen P3K, itu harus update jabatan fungsional sesuai dengan jabatan terbarunya Bapak Ibu. Itu tahun kemarin juga sudah dijelaskan. Baik, Bapak Ibu, mungkin sebelum ke Pak Kasubdit, nanti ke Mas Anwar Dhani dulu untuk merespon tadi terkait dengan aplikasi Litap Dimas. Silakan Pak Mas Dr. Anwar Dhani. Oke, terima kasih. Saya mencatat setidaknya ada 2. Pertama terkait yang asisten ahli. Yang asisten ahli sebagai anggota di
Di tempat yang lain memang bisa. Tapi kalau untuk yang JFT eh, belum kita filter, tapi insya Allah kita tambahkan dalam waktu dekat. Demikian juga yang asisten ahli, tapi sudah doktor, kita akan tambahkan klasifikasi jenjang pendidikannya di klasternya sehingga nanti bisa memfilter otomatis. Jika asisten ahli tapi sudah S3, dia bisa mengusulkan di prodi dan interdisipliner. Tapi tentu basisnya adalah data yang tersinkronisasi ke Sinta, jadi bukan data isian pribadi. Terus terkait tadi yang tagihan 2 tahun dan 3 tahun, sebenarnya sudah kita plotting. Jadi yang 2022, tapi outputnya Scopus, insya Allah tidak tertagih lagi di tahun ini, karena masih ada 1 tahun lagi waktu sampai akhir 2025. Tapi jika ada yang masih kena blokir, semoga nanti bisa disampaikan untuk kita cek apakah memang klasternya masih belum terset di 2025 atau keliru klaster. Apalagi Pak Basit yang terkait aplikasi tadi? Dummy book, Pak. Kami buku, kenapa? Di tagihan ya. Masih Oh, iya, ada itu. tagihan di Itu sebenarnya beberapa kali saya sampaikan di forum ini juga sudah saya sampaikan. Memang kita sampai sekarang untuk yang sampai 2022 dan 2023 itu memang untuk outcome-nya kita menyediakan langsung 2, ada artikel dan buku. Tapi itu tidak harus diisi semua. Kalau memang tagihannya hanya artikel, ya isilah artikel saja. Jika buku, buku saja. Nanti akan divalidasi. Jadi tidak harus diisi semua. Oke, Bapak Ibu. Satu lagi, Kalau Pak Abdul Terus Basit, satu maaf lagi, itu saya ada di chat Mbak Basit. pertanyaannya. Ya, monggo Ibu. Oke, Terlalu Prof Nina. Silakan, Prof. Untuk cara mensinkronkan, saya baru login ketika barusan mendengar, ternyata akun saya juga belum mengupdate profile dan melakukan sinkronisasi Sinta. Ada juknisnya nggak ini untuk melakukan sinkronisasi Di Sinta? Prof, di dashboard Ada, ada, Prof. Prof. Di mana? Mas kita sediakan Di yang dashboard dibuka pendaftaran aja reviewer. lamannya. Oh, oke. Kalau sudah Halaman ada nanti saya cari. di Oke. tutorial Siap. yang bagian pendaftaran reviewer ada di situ. Oke. Pak Anwar Terus Dani, tadi yang belum. ada terkait yang usulan buka tutup di Satker belum kita aktifkan, tapi memang sudah ada rencananya. Tapi modelnya di rentang waktu yang ditentukan ya. Jadi umpamanya nanti kita ngupload maksimalnya sampai 31 April. Maka nanti kampus bisa set sebelum itu menutupnya. Membukanya juga umpamanya ini kan kita set pembukaan dari tanggal 23 Desember sampai 27 Januari. Nanti kalau akan diperpanjang, nanti kita akan set misalnya sampai 31 Maret. Nah, nanti kampus bisa menentukan untuk klaster BOPTN-nya itu dari tanggal berapa, umpamanya dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Januari. Intinya di dalam rentang waktu yang sudah ditentukan di pusat. Pak Anwar Dani. Ya, monggo. Tadi pertanyaan saya kalau ada keputusan komite penilaian menurunkan atau memindahkan klaster Sudah ada. Sudah ada ya? Kan sudah sejak lama ada itu. Oke. Sekarang juga sudah ada itu yang pemindahan penyesuaian klaster ada kok. Tapi sebelum di-SK-kan ya, kalau sudah di-SK-kan dan sudah ditetapkan nggak bisa dipindah lagi. Oke, siap. Makasih. Oke. Sama dengan perubahan judul juga ada. Perubahan judul, penyesuaian klaster itu sudah diakomodir. Yang tadi itu Pak, yang masa berlakunya sanksi itu apa selamanya atau ada batas waktu nggih? Itu kita merujuk ke perintahnya Pak Direktur ya, jadi umur hidup istilahnya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu sekalian, tugas belajar kami Pak, Bu. Sebentar Bapak Ibu, terkait dengan tadi update jabatan tadi sudah disampaikan, tadi dijelaskan sama terkait dengan aplikasi oleh Mas Dani.
Kemudian terkait dengan komite penilaian Pak Pak Ajib itu tadi sudah. Kemudian yang pengajuan Mora Airfan selama ini di Juknis itu memang diperbolehkan. Karena kekhawatiran kita ketika semua mengusulkan di BUPTN, PTKI, nanti pengusul Mora itu sedikit sekali untuk mendapatkan proposal-proposal yang terbaik. Nah, sampai saat ini masih diperbolehkan. Kemudian terkait dengan sanksi tadi sudah dijelaskan sama Mas Dani. Sanksi itu selama belum memenuhi tagihan outcome-nya itu masih terblokir. Nah, pilihan Bapak Ibu apakah terblokir selamanya atau mengembalikan. Jadi diskusi kami dengan Itjen itu sanksi blokir itu hal yang bijak daripada mengembalikan uang yang sudah terpakai. Itu kebijakan dari Pak Direktur untuk memblokir. Selama belum memenuhi tagihan outcome itu tetap terblokir. Bapak Ibu tidak bisa mengajukan untuk pengajuan bantuan pelitap Dimas. Oke, Bapak Ibu, kita mohonkan ke Pak Kasubdit untuk merespon tadi Bapak Ibu yang pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Pak Kasubdit, mungkin ada hal-hal yang perlu ditambahkan. Yang kembali menegaskan bahwa terkait dengan reviewer, kita harus berpatokan pada reviewer Satker, baik TKI, N maupun Satker Diktis. Prinsipnya reviewer itu adalah mereka yang sudah di SK-kan. Tetapi tidak semua reviewer akan ditugaskan untuk mereview. Nah, reviewer yang mereview di Satker masing-masing, baik PTKIN maupun pusat, itu adalah yang ditugaskan itu yang tidak mengajukan. Misalnya saya menjadi reviewer di UIN Solo, tidak boleh. Kalau saya mau mengajukan, maka saya tidak boleh ditugaskan untuk mereview di Solo. Kalau saya menjadi reviewer di Dikti juga, maka saya tidak boleh ditugaskan untuk mereview di Diktis. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menjadi reviewer Diktis, kemudian mengajukan di Satker, ya nggak apa-apa asal tidak mereview di Satker. Jadi prinsipnya reviewer Satker itu tidak boleh juga mengajukan di masing-masing Satker. Prinsipnya begitu. Dengan apa ya yang belum tadi apa? Tugas belajar. Tubel mandiri, Pak. Sekali lagi tugas belajar yang kalau tubel mandiri itu kan tetap menjalankan kewajiban. Seingat saya begitunya. Nah, nggak tahu kalau ada perubahan ya. Tapi seingat saya tubel mandiri itu tetap menjalankan kewajiban tridharma. Dia masih statusnya aktif. Nah, yang jadi masalah itu adalah ketika tubelnya itu dia tidak aktif. Statusnya tidak aktif dan apalagi dapatkan beasiswa itu jelas, misalnya dari BIB itu jelas tidak boleh misalnya. Nah, yang seperti itu yang harus kemudian kita cermati lagi. Saya kira itu, apalagi yang belum ya. Mora Airfan, Pak. Nah, Mungkin butuh terkait dengan penegasan. tagihan, terkait dengan tagihan Bapak Ibu, yang tagihan wajib sekali lagi itu adalah yang kena blokir, itu ada yang sifat tagihan wajib, ada yang memang tagihan yang sebenarnya sunnah muakkad tapi mendekati wajib sehingga terblokir juga. Misalnya Bapak itu misalnya belum mengisi abstrak itu loh, belum menyelesaikan logbook, lah, sinkronisasi Sinta, itu kan juga akan ada warning. Nah, itu sekali lagi semua blokir itu bisa selesai dan bisa hilang kalau Bapak Ibu kawan-kawan dosen peneliti kita ini menyelesaikannya. Nanti juga akan hilang kok warning itu. Begitu juga kalau sinkronisasi Sinta, ya itu juga akan otomatis kemudian warning itu juga akan hilang.
tanpa validasi kalau yang itu. Tapi kalau outcome ini harus dengan fee. Nah, mohon bantuan kepada Bapak Ibu terkait dengan validasi. Kalau memang dananya itu berasal dari Satker, maka proses validasi dilakukan di Satker, bukan di Diktis. Nah, karena masih banyak peneliti yang kemudian padahal dia menerima bantuannya dari Satker, itu minta validasinya DIS. Nah, ini kan juga kadang-kadang merepotkan gitu loh. Artinya kita setelah cari-cari ternyata dia dapatnya dari Satker. Nah, ini yang mohon mari kita sama-sama nanti untuk kemudian apa namanya menyampaikan kepada yang mulia para dosen, para guru besar gitu kan, yang perlu kita secara pelan-pelan supaya memahami terkait dengan tagihan-tagihan outcome yang belum diselesaikan. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, peneliti merasa bahwa semua penelitiannya sudah dipublikasi. Jadi sudah merasa selesai padahal belum diupload di Litap Dimas. Nah, itu kadang-kadang begitu. Ya sudah selesai semua Pak Kasubdit beberapa hari lalu begitu. Sudah publish semua tagihan-tagihan saya. Sudah diupload belum? Hanya sudah. Loh, kok harusnya? Ternyata pas kami cek belum diupload oleh yang bersangkutan ke sistem. Nah, memang kemudian kita sampaikan ke para kolega kita untuk kemudian mengecek kembali akun Litap Dimasnya sebelum pembukaan proses submisi, sehingga nanti di saat proses itu tidak kemudian disibukkan dengan penyelesaian tagihan. Mohon bantuan Bapak Ketua LP2M untuk mensosialisasikan juga ke para kolega, para dosen atau peneliti yang ada di Satker masing-masing. Terima kasih. Itu ada lagi Mas Basit. Yang dosen Pak mengajukan ke PTKIN, kemudian mengajukan juga ke Diktis. Bagaimana mekanismenya Pak? Biar tidak mendapatkan keduanya. Tetap enggak, di kita kan memang di tahun 25 itu kan memang sudah nggak boleh kan. Satu proposal satu orang. Nah, Nah, itu berarti kecuali sudah Pak kalau Zainal. Satker tidak menggunakan Litap Dis. Ya. Oke, sudah Pak Zainal itu ya. Saya kira cukup Pak Kasubdit. Sudah terjawab semua. Oke. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tubel, tadi sudah dijelaskan Pak Kasubdit, tubel itu kan tetap yang mandiri ya, kecuali yang tidak mandiri itu berarti ada pembiayaan dan biasanya free dari kewajiban mengajar. Nah itu mohon dicermati. Kedua, terkait dengan timeline, saran kami itu di Desember ini dibuka prosesnya. Nah, apakah nanti selesai terakhirnya kapan? Silakan dikoordinasikan dengan kami. Jadi pembukaannya kemudian misalkan kami buka sampai Januari, akhir Januari, kemudian Bapak Ibu mencukupkan diri di tanggal 15 Januari misalkan, maka yang unggah di setelah 15 Januari, monggo dianggap itu secara administrasi gugur atau seperti apa, itu aturan di Satker. Kemudian yang terkait dengan tadi PTKIN dan Diktis, itu dulu kita menggunakan mekanisme pengunduran diri. Nah, silakan di Diktis, ini di PTKIN, kita tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kasubdit, sudah menggunakan satu proposal, satu orang atau satu tim. Nah, sehingga saran dari single system yang diharuskan semua PTKIN itu ikut single system, ini akan menyortir atau menyeleksi secara otomatis, Bapak Ibu. Nah, kalau memang ada yang lolos dan seterusnya, secara sistem ya tidak mungkin. Kalaupun ada, silakan mekanisme di PTKIN menandatangani
kontrak dan seterusnya, tidak mengajukan yang bisa double. Kan masalahnya ada yang tahun kemarin ya, ada yang mengajukan sudah terima dananya tapi mundur karena milih di Satker Pusat. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan penilaian komite tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anwar Dhani. Kemudian Mora masih diperbolehkan Bapak Ibu, silakan yang mengajukan terkait Mora. Kemudian mohon para kampus untuk menginformasikan ke para dosen untuk update profil Litap Dimas yang tersinkronisasi dengan Sinta. Jangan sampai kemudian informasi itu tidak sampai, kemudian mereka komplain kami kok tidak tahu, padahal yang bersangkutan tidak melakukan update informasi. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada tambahan Mas Anwar Dhani? Pak Anwar Dhani? Oke, saya kira Bapak Ibu sekalian sosialisasi kali ini kita cukupkan. Kemudian apabila ada hal-hal yang harus dikomunikasikan, silakan hubungi kami untuk memperdalam diskusi atau hal-hal yang perlu dikonsultasikan ke kami atau ke Mas Anwar Dhani selaku pengembang terkait dengan tugas-tugas beliau. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mohonkan ke Pak Kasubdit untuk memberikan closing statement dari sosialisasi kegiatan kali ini. Silakan Pak Kasubdit. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Mas Basit, juga Bapak Ibu kawan-kawan Ketua LP2M, para Kapuslit, dan seluruh jamaah Zoomia yang sore ini berkenan bergabung bersama kita. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan atau hal yang kurang berkenan. Mohon kami mari kita bersama-sama, maksud saya mari kita bersama-sama mencoba kemudian terus meningkatkan kualitas penelitian kita secara bersama-sama, baik itu ada di Satker, di PT KIN maupun yang ada di Diktis. Apalagi misalnya bahwa di ini jelas kita sudah memiliki agenda riset nasional yang baru yang nanti akan kita terapkan sejak tahun 2025 ini. Yang ini tentu mungkin belum semua kolega kita, para dosen dan juga peneliti mengerti atau bahkan belum tahu informasi agenda riset nasional yang baru ini. Mohon untuk kemudian juga dengan hormat, dengan rendah hati kami mohon bantuan Ibu turut mensosialisasikan kepada seluruh kolega-kolega dosen, peneliti yang ada di lingkungan memahami bahwa para kolega dosen dan peneliti ini bukan orang yang nganggur, tetapi juga orang yang sangat sibuk, kadang tidak punya waktu atau belum punya waktu untuk membaca juknis, baca edaran, dan juga hal-hal teknis yang menjadi persyaratan-persyaratan administratif. Nah, dengan kemudian saling kerjasama, gedok tular bahasa kami, saling memberitahu, saling mengingatkan, ini yang saya kira menjadi langkah kemudian kita memperkuat dan juga meningkatkan kualitas dari penelitian kita di tahun-tahun mendatang. Kira begitu juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya sistem atau aplikasi. Mohon kita juga mari sama-sama memberikan masukan dalam rangka perbaikan, dalam rangka penyempurnaan Litap Dimas menjadi yang lebih baik. Litap Dimas yang juga nanti diharapkan menjadi kanal dari seluruh dokumen-dokumen atau data-data terkait dengan penelitian PKM maupun publikasi ilmiah.
sehingga ini menjadi sebuah kanal bersama baik di Satker Diktis maupun di PTKIN. Itu juga akan menjadi data yang dapat dimanfaatkan secara bersama-sama oleh seluruh dosen yang ada di perguruan tinggi keagamaan Islam, baik negeri maupun swasta. Nah, saya kira itu secara umum Bapak Ibu Ketua LP2M, Kapuslit maupun seluruh Bu yang hadir di forum sosialisasi kali ini. Sekali lagi kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami atas nama Subdit menyampaikan terima kasih. Saya kira itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit yang sudah berkenan mendampingi kita untuk melakukan sosialisasi penelitian, bantuan penelitian berbasis SPK tahun 2025. Terima kasih Mas Anwar Dhani yang sudah memberikan informasi dan waktunya untuk direpoti oleh kita, baik pertanyaan-pertanyaan tadi yang sifatnya teknis sekali atau kemudian salah sasaran yang tadi disampaikan oleh Pak Subdit, bantuannya di PTKIN tapi minta konfirmasinya ke Diktis. Ini kan nggak nyambung, tapi ya kita sebagai pelayan melayani Bapak Ibu sekalian berusaha dengan sebaik-baiknya melayani terkait dengan Kitab Dimas. Terima kasih kepada seluruh kawan-kawan di Subdit Kitab Dimas, para Kasubtim, Pak Amiruddin Buba, Bu Zita Huda, dan seluruh jajaran yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk bergabung di Zoom, Bapak Ibu Ketua LP2M, Kapuslit, dan seluruh jajaran LP2M di kampus PTKIN yang berbahagia. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kita sampaikan kurang informasinya atau butuh penjelasan. Sekali lagi silakan kontak kami, bisa langsung ke Pak Kasubdit atau ke saya, atau terkait dengan teknis aplikasi bisa ke Mas Anwar Dhani. Baik Bapak Ibu, saya kira kita cukupkan forum ini. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang salah dari kami, dari Subdit Kitab Dimas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Basit. Terima kasih Pak Basit. Terima kasih Pak Hafid. Terima kasih Pak Basit.